Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali dalam pembahasan program PLDP 2, Plantation Leadership Development Program angkatan ke-24 yang telah dimulai dari tanggal 29 Mei 2023 dan akan berakhir pada 24 Juni 2023. Saya Muhammad Ihsan Rangkuti dari Divisi Perbendaharaan Anggaran dan Manajemen Risiko Holding Perkebunan Nusantara. Pada pembahasan kali ini, modul yang akan disampaikan adalah manajemen bisnis, di mana modul manajemen bisnis terdiri atas intermediate management skill, kemudian sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan, dan intermediate problem solving and decision making. Yang perlu saya jelaskan adalah bahwa disclaimer pada pembahasan kali ini yang disampaikan merupakan highlight dan learning point yang menurut saya perlu disampaikan dan menjadi pembahasan penting dalam modul manajemen bisnis. Untuk lebih lengkapnya, nantinya akan disampaikan pada pertemuan secara offline di Yogyakarta. Saya akan coba share screen untuk membahas manajemen bisnis. Saya telah menyiapkan slide terkait dengan modul manajemen bisnis. Mudah-mudahan ini akan bisa membantu memberikan penjelasan terkait hal-hal atau yang menjadi learning point pada modul manajemen bisnis. Dalam proses permintaan dan penawaran ya di modul manajemen bisnis ada konsep yang namanya hukum permintaan dan penawaran. Di sini terlihat ada kurva permintaan dan penawaran, dan pastinya kita sudah memahami ketika terjadinya permintaan akan satu barang ataupun jasa, pastinya nanti akan didukung adanya interaksi terkait dengan penawaran yang terjadi di pasar. Konsep manajemen dalam organisasi, ada input pastinya yang terdiri dari SDM, sumber keuangan, aset informasi, kemudian ada proses di sana, baik dia planning, decision making, organizing, controlling, dan leading, dan pastinya akan ada tujuan yang ingin dicapai yang efektif dan efisien. Dalam melakukan satu tujuan bisnis, diperlukan yang namanya sumber daya organisasi bisnis. Ada 4 sumber daya organisasi bisnis yang utama. Yang pertama terkait dengan human, di mana ada sumber daya manusia, kemudian finance, sumber daya keuangan, aset fisik, dan pastinya informasi yang satu dengan lainnya saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan organisasi bisnis. Dalam bisnis ada lingkungan eksternal dan internal. Mungkin kalau kita bahas di internal perusahaan, pastinya ada karyawan dan manajemen perusahaan. Namun di lingkungan eksternal bisnis di sini menjadi highlight untuk menjadi pembahasan dan learning point karena memang banyak faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas bisnis dari satu organisasi atau perusahaan. Apa saja? Seperti contohnya adalah economic environmental ini dipengaruhi terkait dengan technological, kemudian socio-cultural, kemudian domestic business, global business, dan political legal environment. Semuanya berpengaruh kepada bisnis organisasi dari sisi eksternal. Di sini terlihat di slide ini ada manager matrix atau matrix manager type yang dilihat dari mulai first line manager sampai dengan top managers, di mana masing-masing punya bidang bisnis masing-masing, ada marketing, finance, operation, human resource, dan administration. Dalam memimpin satu organisasi bisnis, diperlukan keahlian ataupun managerial skill dalam bentuk technical, kemudian interpersonal,
konseptual, diagnostik, communication, decision making, dan time management. Pembahasan lebih lengkap nanti akan kita sampaikan pada modul-modul berikutnya. Dalam melaksanakan aktivitas bisnis, diperlukan yang namanya anggaran, dan pastinya harus dilakukan pengawasan agar keselarasan dari rencana strategis yang diturunkan itu bisa dikoordinasikan dan akan dipertanggungjawabkan sebagai dasar evaluasi kinerja untuk melihat di mana adanya deviasi atau tidak, ataupun gap dari pelaksanaan budgeting yang telah dianggarkan sebelumnya. Dalam konteks organisasi, ada faktor-faktor eksternal sama seperti di slide sebelumnya. Ada pembahasan terkait dengan lingkungan bisnis eksternal, dan organisasi pastinya dipengaruhi oleh ekonomi, sosial budaya, teknologi, demokrasi, politik, dan hukum, dan lain sebagainya. Untuk itu, organisasi sebagai sebuah sistem perlu dikendalikan dan diawasi, serta dilakukan mitigasi resiko atas kejadian-kejadian atau potensi masalah yang mungkin terjadi di masa depan yang akan menghambat keberlangsungan dari satu proses aktivitas bisnis perusahaan. Dalam melakukan identifikasi resiko, kita harus melihat yang mana yang akan hanya menjadi fenomena atau malah mungkin yang menjadi masalah. Sebelum itu terjadi atau sebelum masalah terjadi, perlu dilakukan identifikasi agar dapat dilakukan penanganan resiko yang bisa membantu perusahaan mengantisipasi atau mendeteksi lebih awal. Untuk itu, ada satu bentuk bagan atau skema prioritas masalah. Apakah masalah itu penting dan mendesak, tidak penting tetapi mendesak, penting tetapi tidak mendesak, atau tidak penting tapi tidak mendesak. Untuk itu diperlukan satu bentuk keputusan dan penanganan risiko yang tepat ataupun penanganan masalah yang tepat ketika hal ini terjadi. Maka dari penjelasan sebelumnya, penting sekali memiliki yang namanya skill ataupun kemampuan manajerial untuk melakukan penyelesaian atau problem solving terkait dengan masalah perusahaan yang dihadapi. Semoga penjelasan atau pembahasan singkat modul kali ini bisa bermanfaat bagi kita, dan kita akan ketemu di pembahasan modul-modul yang lebih lengkap di pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu.